warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Fibriani, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar pati dengan menggunakan metode Loeb School. Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pati? Jadi, pati merupakan polisakarida yang terdiri dari unit glukosa yang berperan penting sebagai cadangan energi pada tumbuhan. Pati merupakan salah satu komponen karbohidrat utama di dalam bahan pangan yang berperan penting sebagai sumber energi bagi manusia. Pati sebagai polisakarida yang tersusun dari unit glukosa, pati banyak ditemukan di dalam serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Pati juga memiliki peran fungsional dalam industri pangan seperti memberikan tekstur, viskositas, dan juga kestabilan pada produk pangan. Namun, kandungan dan sifat pati dalam bahan pangan dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, metode pengolahan, dan juga kondisi penyimpanan. Lalu, apa sih pentingnya untuk menentukan kadar pati dalam suatu bahan pangan? Menentukan kadar pati penting dalam industri pangan dan juga farmasi untuk memastikan kualitas dan juga konsistensi dari produk. Untuk menentukan kadar pati dalam suatu bahan pangan dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode analisis seperti spektrofotometri UV-Vis, HPLC, dan juga Loeb School yang dapat digunakan untuk mengukur kandungan karbohidrat secara akurat. Metode Loeb School apa sih itu? Metode Loeb School memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, hidrolisis pati. Pati dihidrolisis menjadi gula reduksi, misalnya glukosa, dengan menggunakan asam. Lalu, gula reduksi mereduksi ion Cu2+ dalam larutan Loeb School menjadi Cu+, membentuk endapan Cu2O berwarna merah bata. Lalu, kelebihan Cu2+ yang tidak tereduksi akan direaksikan dengan Ki menghasilkan I2 yang kemudian akan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat menggunakan indikator amilum. Metode analisisnya yang pertama yaitu dengan menimbang sampel sebanyak 2-5 gram lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Lalu ditambahkan aquades sampai mencapai tanda batas untuk dijadikan larutan A. Lalu larutan A dipipet sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 15 ml aquades serta 10 ml larutan Loeb School. Lalu dipanaskan selama 15 menit dengan menggunakan reflux. Setelah direflux, ditunggu hingga dingin. Lalu setelah dingin ditambahkan H2SO4 6N. Lalu setelah itu dititrasikan dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 sampai berwarna kuning jerami. Lalu ditambahkan amilum dan dititrasi kembali hingga berwarna putih susu. Dari larutan A dipipet sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 15 ml aquades, lalu ditambahkan 5 ml HCl pekat yang berada di ruangan asam. Setelah itu dilakukan pemanasan dengan direflux selama 15 menit. Setelah didinginkan, ditambahkan indikator PP sebanyak 2 tetes dan NaOH 30% hingga larutannya berwarna merah muda. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditera dengan aquades sampai tanda batas. Lalu setelah itu dipipet 10 ml larutan B dan ditambahkan 15 ml aquades serta 10 ml larutan Loeb School. Setelah itu dilakukan penentuan kadar pati. Hal pertama yang harus dilakukan dalam penentuan kadar pati yaitu dengan melakukan penimbangan sampel sebanyak 0,5 gram dan ditambahkan 200 ml aquades dan juga ditambahkan 10 ml HCl pekat yang berada di ruangan asam. HCl ditambahkan untuk menghidrolisis pati menjadi gula pereduksi. Lalu dipanaskan selama 2,5 jam. Setelah itu didinginkan, lalu ditambahkan NaOH 30% dan juga indikator PP hingga berwarna merah muda. Lalu dipindahkan ke labu ukur 250 ml dan tanda bataskan dengan menggunakan aquades untuk dijadikan larutan C. Setelah itu larutan C dipipet sebanyak 10 ml dan ditambahkan 15 ml aquades serta 10 ml larutan Loeb School. Setelah itu direflux selama 10 menit.
Setelah direflux, ditunggu dulu hingga dingin, lalu ditambahkan 15 ml H2SO46N dan 1,5 gram KI. Fungsi penambahan 15 ml H2SO46N dan 1,5 gram KI bertujuan untuk mengoksidasi ion Cu+ menjadi Cu2+ dan menghasilkan iodin I2. Setelah itu dititrasi dengan menggunakan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat sampai berwarna kuning jerami. Setelah berwarna kuning jerami, ditambahkan 1 ml amilum hingga berwarna keruh. Setelah ditambahkan amilum, dititrasi kembali menggunakan Na2S2O3 sampai berwarna putih susu. Lalu setelah itu dicatat hasil titrasinya. Analisis kadar pati dengan menggunakan metode Lipscomb memiliki beberapa keunggulan, yaitu tingkat kesalahannya yang relatif rendah. Metode ini memiliki tingkat kesalahan sekitar 10% yang menjadikannya cukup akurat untuk analisis karbohidrat dalam bahan pangan. Lalu, biaya operasionalnya yang murah. Penggunaan reagen dan peralatan sederhana membuat metode ini ekonomis dan cocok untuk laboratorium dengan anggaran yang terbatas. Lalu, prosedur yang mudah diterapkan. Langkah-langkah analisis yang tidak terlalu kompleks memungkinkan metode ini secara luas di berbagai laboratorium. Setelah itu, metode ini efektif untuk menentukan kadar karbohidrat yang berukuran sedang seperti glukosa dan maltosa. Selain memiliki beberapa keunggulan, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu hasil yang kurang konsisten. Variasi dalam pembuatan reagen dapat menyebabkan hasil pengukuran yang tidak konsisten. Setelah itu, proses analisisnya juga memakan waktu yang cukup lama. Metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan beberapa tahapan seperti pemanasan atau reflux dan juga titrasi. Setelah itu, metode ini rentan terhadap kesalahan manusia karena ketelitian tinggi diperlukan dari setiap analisis yang akan dilakukan. Terdapat beberapa faktor kesalahan yang dapat terjadi saat analisis kadar pati menggunakan metode Lipscomb. Yang pertama, hidrolisis pati yang tidak sempurna, lalu pengaruh gula non-pati seperti glukosa dan fruktosa, setelah itu reaksi redoks yang tidak selesai, dan kesalahan saat melakukan titrasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kadar pati dengan menggunakan metode Lipscomb. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih.